Selamat siang. Selamat siang juga, Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi sebelum kesini ngapain dulu seharian? Di rumah cuma rebahan sama main HP. Oke, nggak keluar-keluar gitu. Enggak, soalnya libur buat istirahat. Oke, kamu kesini tadi disuruh atau atas dasar keinginan sendiri? Dasar keinginan sendiri sih. Oke, sebelumnya kamu udah pernah tahu nggak konseling itu apa? Belum pernah tahu. Oke, di sini aku mau jelasin konseling itu lebih kayak nanti kamu bercerita tentang apa yang kamu alamin dan apa yang kamu rasakan saat ini. Terus kemudian di sini aku memposisikan sebagai konselor dan akan memberikan beberapa jalan keluar yang bisa kamu pilih. Oke, sebelum dimulai, setelah konseling ini selesai, apa sih yang kamu harapkan? Mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, sekarang kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasain saat ini, apa yang kamu alami saat ini bisa diceritakan sekarang. Saya tuh kemarin habis putus. Terus putusnya kapan? Putusnya lusa. Bisa, oke. Sebelum kita membahas masalahnya, udah pacaran berapa lama? Udah 1 tahun lebih sih, Mbak. Oke. Sebelum kalian memutuskan untuk pacaran gitu ya, itu udah kenal berapa lama? Atau PDKT-nya berapa lama? 3 bulan itu udah HTS dulu. Terus Habis itu dia ya nyatain gitu dari berawal dari pramuka, dari kemah. Terus jadi kayak cinta lokasi gitu ya. Iya. Oke, sekarang kamu bisa menjelaskan secara detail jadi alasan kalian putus itu karena apa? Saya cerita dari awal ya. Awal itu saya sama teman saya itu lagi duduk di taman SMA gitu kan. Terus ada inisial N sama E itu lagi mau daftar. Terus ngambil formulir dulu. Dia mau masuk ke lobby malah lihat saya di taman kan. Habis itu dia ngambilin saya sambil bilang, "Ini pengajuan akunnya gimana? Kok saya nggak bisa gitu." Terus saya cek data-datanya dulu. Ternyata masih ada SKNR yang belum dibawa gitu kan. Saya bilang, ya udah diambil dulu di MTS gitu kan. Terus saya ikut ngambil gitu sama inisial N-nya. Terus kemudian inisial E-nya itu duduk di taman, nunggu di taman. Terus habis saya ngambil, saya kan jadi kayak membantu buat ngajuin akunnya itu kan. Terus setelah bantu buat ngajuin akun, dia itu malah kayak marah-marah gitu loh. Kayak dia itu waktunya tuh sebenarnya sibuk, tapi dia nggak mau lama-lama buat ngajuin akunnya. Dia itu nggak mau lama-lama ngajuin akun soalnya ada kesibukan gitu. Nggak tahu kesibukannya apa, tapi dia malah marah-marah ke aku gitu kan. Terus setelah pengajuan akun selesai kan aku suruh buat print kan, tapi dia nggak mau, besok aja gitu kan. Terus habis itu si inisial E sama M itu ngajak aku buat makan siang gitu kan, soalnya belum makan siang. Nah, saya kan kayak apa ya, berpikir gitu kan, katanya sibuk, katanya mau ada kesibukan lainnya, tapi kok malah ngajak makan gitu sama si inisial E juga. Terus itu kan saya iya aja, tahu soalnya kayak saya tuh udah kayak curiga banget sama inisial E juga. Terus saya ikut makan. Pas dimakan itu dia kan pesen minum. Nah, tiba-tiba kan menunya selalu satu kan, tiba-tiba itu ada inisial E itu tanya gini sama inisial N, "Kamu kok tumben minumnya satu?" Gitu kan. Kayak aku di situ berpikiran, kok cuma satu sih, kok cuma satu sih gitu kan. Padahal biasanya tuh dua. Nah, si inisial E-nya itu kok tahu biasanya dua gitu kan. Terus saya di situ kayak udah mulai kayak gimana gitu, soalnya kan sebelumnya kan saya juga belum pernah kenal, tapi dia itu katanya guru SD-nya. Terus yang kemudian itu itu loh bantuin buat daftar, tapi tak tanya SKNR apa itu dia juga nggak tahu. Terus dia kayak, ya saya tuh kayak cemburu gitu. Gimana ya jelasinnya? Oke. Sebelum kita lanjut nih, kan ada inisial E sama inisial E gitu ya. Si inisial E itu cewek. Iya, cewek. Terus si N ini cowok kamu. Iya. Oke. Pas makan siang itu terus ngapain? Maksudnya selama makan siang itu baik-baik aja atau ada kayak perilaku dari pacarmu yang bikin kamu tambah curiga gitu? Iya, ada perilaku kayak dia ngediamin aku gitu. Dia nggak mau kayak nunjukin kesulitannya di inisial E itu, kayak jauh-jauh gitu. Mau nggak deketin aja nggak mau. Terus
selama kalian lagi makan siang gitu ya, memang benar-benar posisi duduknya seperti apa? Kayak dia lebih dekat ke si E ini atau pacar kamu lebih dekat sama kamu duduknya? Sebenarnya kan ada meja itu kan ya, saya deketan sama inisial E, terus di depannya itu inisial N. Habis itu saya kan pindah, habis cuci tangan saya pindah di sebelah inisial N gitu kan. Tapi kemudian itu kayak dia ngejauhin aku gitu. Oke, nggak nyaman gitu Iya, ya? kayak nggak nyaman, kayak nggak kayak biasanya. Oke, setelah makan siang selesai terus ngapain? Ya udah, dia, aku belum selesai buat makan kan ya, tapi dia udah kayak udah yuk makannya udah selesai gitu. Yang udah selesai itu inisial E sama N, saya belum selesai makan. Oke. Jadi setelah makan siang kamu langsung pulang. Iya, langsung pulang barengan pulangnya. Terus habis itu apa yang terjadi setelah makan siang itu? Ya habis makan yang itu ya kayak cuma udah pamitan gitu, Oke. biasa. Putusnya di hari itu juga atau besoknya atau gimana? Malamnya sih, Ya, gimana itu proses putusnya? kayak apa ya namanya itu, kayak mempermasalahin yang PPDB itu. Soalnya kan saya tuh kan tanya sama guru yang di PPDB itu buat tanya Sabtu itu libur atau enggak, soalnya kan kalau SMA itu kan libur kan. Terus habis itu pas saya tanya yang pertama itu katanya libur, soalnya kan SMA juga libur. Terus yang kedua itu dadakan tiba-tiba dicat sama guru itu, saya itu dicat bilang katanya baru dapat keluar info dari dinas itu katanya besok itu tetap ada dari jam 8 sampai jam 1. Nah saya yang pertama itu ngasih ke inisial E sama inisial N, terus yang kedua saya juga itu ngasih ke inisial E sama inisial N. Nah kemudian si inisial N itu nggak terima. Kenapa? Nggak terimanya soalnya dia itu besoknya sibuk, tapi malah saya ngirimin SS-an itu ke inisial E. Oke. Terus kan inisial E kan jadi kayak maksa buat daftar besok gitu kan. Tapi si inisial N tuh sibuk katanya. Oke. Setelah itu? Ya setelah itu kayak dia mempermasalahin dari semuanya gitu, mempermasalahin ini itu, terus melibatkan hubungannya dalam masalah itu, padahal itu kan nggak ada hubungannya sama hubungan kita gitu. Terus langsung dia ngomong putus selesai gitu. Iya, katanya udah capek sama sikap kamu lah, sikapnya apa gitu kan. Iya, oke. Di situ pas posisi dia minta putus, kamu langsung mengiyakan atau kamu ada kayak nahan-nahan dulu gitu? Saya dan dulu cuman ya kayak ya udah sih, kalau dia kan orang itu harus maksa ya dia itu, ya udah sih Pak iyain. Oke. Setelah itu berarti kamu lebih ke arah sekarang lebih gimana sih caranya move on gitu atau gimana? Iya. Oke. Kamu menjalani hubungan pacaran ini, maksudnya kamu udah tahu dia seperti apa atau memang dia tipe orang yang ketika ada trouble itu selalu menyalahkan orang lain yang bukan Iya, salahnya selalu gitu? menyalahkan orang lain, terus kayak emosional. Iya, Kalau boleh tahu gitu ya, kamu sama dia umurnya sama atau lebih tua kamu atau gimana? beda, lebih tua sana. Berarti justru lebih tua dia ya? Iya. Oke. Ketika posisi dia lagi daftar itu ya, mau daftar sekolah gitu, orang tuanya tidak mendampingi kah atau gimana? Tidak didampingi oleh guru lesnya itu, soalnya kayak udah tangan kanannya gitu. Oke. Jadi selama pacaran ini biasanya cara kalian menyelesaikan masalah itu dengan bertemu langsung atau ya udah kita bahas di chat aja dengan kayak metode chatan aja nggak callan atau gimana? Diem aja gitu. Berarti kayak untuk penyelesaian masalahnya lebih kayak silent treatment gitu ya? Iya. Oke. Di sini aku bisa menyimpulkan ya dari semua cerita yang kamu kasih gitu. Kamu putus sama dia karena perkara PPDB. Iya. Waktu itu dia mau daftar tapi dengan alasan aku tuh sibuk gini dan segala macamnya, dia menyalahkan kamu. Nah, ketika makan itu kamu sudah melihat kalau ada yang berbeda dari perilaku si E sama si N ini, atau kamu sama si guru lesnya ini gitu ya. Terus kemudian selama pacaran juga penyelesaian masalah dari kalian itu kurang lebih ke arah silent treatment gitu ya. Oke, di sini aku mau
memvalidasi lagi kalau aku pengen bertanya lagi gitu ya. Setelah putus itu besoknya dia masih ada minta maaf kah, atau benar-benar kayak udah kita udah nggak catatan lagi? udah kayak ya udah nggak catatan lagi, diblok-blokan, sama-sama blok-blokan. Kayak sosmednya ya udah nggak sama lagi. Oke, di sini mungkin aku lebih ke arah dari kamu nih ya, kayak yang capek gitu ya, capek ngadepin dia gitu selama setahun lebih. Oke, di sini aku akan memberikan beberapa option, beberapa jalan keluar yang bisa kamu ambil gitu. Ketika kita sudah selesai berhubungan dengan seseorang, pasti kan ada kenangan ya, apalagi 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Jadi kalau dari aku ada beberapa opsi gitu. Yang pertama dengan lebih ke arah ikhlas gitu, karena gini, ketika kamu sudah mengikhlaskan sesuatu, pasti akan ada jalan yang lebih baik yang bakal Tuhan kasih ke kamu, kayak gitu ya. Kayak gimana sih caranya ikhlas gitu, keinget itu kan pasti ada, keinget tuh pasti ada gitu kan, maksudnya 1 tahun itu juga bukan waktu yang bentar banget, itu termasuk yang lama, kenangannya juga banyak kayak gitu kan. Jadi yang kedua, kamu bisa mulai kayak misalkan suatu saat kamu inget dia gitu kan, keinget nih kayak lagi ngapain kan, pasti kayak ada dejavu kayak gitu gitu kan. Nah, kalau ketika kamu inget kayak ya udahlah gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apanya tuh bukan denial ya, lebih ke arah udah aku mau lupain dia, udah aku mau lupain dia. Nah, kedua ini kamu kayak tanamin mindset ke diri kamu kalau buat ya udah dia bukan yang terbaik buat aku. Karena ketika kamu sudah menanamkan mindset itu gitu ya, kamu akan di diri kamu ke trigger kayak ya udah gitu kan, emang masanya udah selesai aja kalau sama dia gitu. Yang kedua, orang ada masanya. Oke. Yang ketiga, dengan aku ada satu terapi itu butterfly hug gitu kan, meskipun kamu udah selesai kan pasti ada emosi-emosi yang kayak ibaratnya tuh masih kependem di sini. Nah, takutnya dari kamu sendiri masih ada rasa jengkel dan kamu susah untuk mengendalikannya, kamu bisa pakai terapi ini dengan dari kayak kamu mengeluarkan semua emosi yang kamu simpan selama bersama dia. Kan dari cerita kamu tadi kan kamu sering silent treatment sama dia kayak gitu kan. Jadi kamu bisa melakukan butterfly hug itu untuk mengeluarkan semua emosi yang kamu pendem yang belum bisa kamu sampaikan pas sama dia. Yang ketiga dan yang keempat, kamu memulai dengan orang baru. Nah, ketika kita memulai dengan orang baru itu gak semuanya memang berhasil, apalagi dari diri kita kan kayak mungkin ada apa ya namanya, ada beberapa kemungkinan, yaitu bisa aja kita takut mulai dengan orang yang baru, bisa aja kita nih yang belum mau, atau bisa aja kita mempunyai pemikiran kayak apa orang baru itu mau sama aku gitu kan. Gitu kan. Nah, mulai dengan orang baru itu nggak selamanya langsung berhubungan pacaran, kayak kamu deket aja, atau kamu kayak ibaratnya ngobrol-ngobrol dulu sama lawan jenis yang ya orang baru itu kayak gitu. Dan yang terakhir yang bisa kamu lakukan adalah dengan self love dulu. Kamu nyenengin diri kamu sendiri, kamu memulihkan luka kamu dulu, kayak lebih ke arah kita ngasih progres yang baik buat diri kita sendiri. Setiap manusia itu kan pasti ada perubahan. Nah, kamu bisa melakukan dari kelima itu, kamu bisa melakukan salah satunya. Dan di sini, apakah dari kamu ada yang masih mengganjal, dan apakah dari opsi yang aku kasih itu ada yang belum puas? Udah puas. Oke. Aku berharap semoga di masa-masa life after break up ini, atau masa-masa kamu udah putus sama dia, kamu selalu happy, kamu selalu oke, kamu siap menjalani semuanya, karena setiap orang itu ada masanya, itu pasti masanya dia udah habis gitu. Oke. Terima kasih Liva atas waktunya. Apakah dari kamu masih ada emosi yang terpendam? Tidak ada. Oke. Makasih ya sudah datang hari ini. Semoga kamu selalu happy, kamu selalu senang. Makasih.